Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Haddatsana Abu Muawiyah anil A'mashi an Ibrahim At-Tami an Al-Harith bin Suwaid an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'udduna as-sur'ata fikum qalu alladhi la yasra'uhu rijalu qala la walakinnahu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi rawahu Abu Daud, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menurut kalian siapa yang kalian anggap paling kuat? Para sahabat kemudian menjawab, yaitu orang yang tidak terkalahkan dalam adu gulat. Beliau kemudian bersabda lagi, bukan itu orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya saat marah. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Hadis ini mengandung ajakan untuk menahan dan mengontrol emosi di saat kita sedang marah. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Karena terkadang seseorang mampu mengalahkan orang lain, akan tetapi terhadap dirinya sendiri betapa banyak orang yang tidak sanggup untuk menahan hawa nafsunya. Orang yang sebenarnya mampu melampiaskan kemarahannya, namun ia senantiasa bersabar dan menahan dirinya dari kemarahan itu dalam rangka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan memberikan surga bagi siapa saja yang mampu untuk menahan hawa nafsunya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya
dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Oleh karena itu, menahan amarah adalah suatu perbuatan yang sangat terpuji sekali, yang menunjukkan pribadi yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim yang sejati, maka hendaklah kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tadi, bahwa orang yang kuat itu bukanlah orang yang tidak bisa terkalahkan ketika bergulat. Akan tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan ataupun mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya ketika dia marah. Maka berapa banyak yang kita saksikan seseorang yang marah terkadang sudah tidak terkendali lagi. Seseorang yang sedang marah tidak mampu untuk mengendalikan dirinya dan hawa nafsunya, sehingga kemarahannya itu terkadang yang seharusnya tidak pantas untuk diucapkan sehingga diucapkan. Seharusnya sesuatu tidak pantas untuk dilakukan. Inilah orang yang jika marah tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya itu. Maka sebagai mukmin, sebagai muslim, kita hendaknya menahan diri kita, menahan hawa nafsu kita, terutama di saat kita marah. Jangan sampai kita dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Justru kitalah yang harus mengendalikan hawa nafsu kita itu. Seseorang jika bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka kedudukannya bisa lebih tinggi pangkat dan kedudukannya dibandingkan dengan malaikat. Akan tetapi di saat seseorang sudah tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, bahkan justru dia yang dikendalikan oleh nafsunya, maka bisa saja orang yang seperti ini derajatnya justru lebih rendah lagi daripada hewan. Karena hewan diciptakan oleh Allah hanya diberikan nafsu tanpa diberikan akal. Sedangkan malaikat diciptakan oleh Allah diberikan akal tanpa diberikan nafsu. Jadi sekali lagi, seseorang yang bisa mengendalikan nafsunya, maka bisa saja pangkat dan kedudukannya itu mengalahkan malaikat. Akan tetapi sebaliknya, jika seseorang sudah tidak bisa mengendalikan nafsunya dan bahkan dikendalikan oleh nafsunya, bisa saja orang ini kedudukannya lebih rendah lagi dibandingkan hewan. Maka mari kita sama-sama untuk menahan diri kita, menahan hawa nafsu kita, terutama di saat kita sedang marah. Maka ingatlah, Allah sudah menjanjikan pada ayat tadi, bagi orang yang senantiasa
bersabar, senantiasa menahan dirinya, menahan hawa nafsunya, maka Allah sudah menyediakan baginya tempat, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hawa nafsu yang ada di dalam diri kita ini tidak mungkin bisa kita hilangkan. Sekali lagi, hawa nafsu yang ada pada diri kita itu tidak mungkin bisa untuk dihilangkan. Akan tetapi kita hanya bisa mengendalikan hawa nafsu itu.